Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengampu mata kuliah Budaya Nusantara dengan kode DCI 1D2, yaitu saya pengampu mata kuliah sendiri, yaitu atas nama Sony Sadono, dosen pengampu mata kuliah Budaya Nusantara. Materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu mengenai definisi kebudayaan. Apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan itu? Yaitu pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis. Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang banyak diikuti dan sering dilakukan dalam masyarakat, khususnya bangsa kita yang terdiri dari beberapa pulau di Nusantara ini. Seiring dengan perjalanan waktu, kebudayaan tersebut dapat berubah, bisa bertambah, bisa menghilang. Kenapa kebudayaan bisa bertambah banyak seperti yang kita dapatin di wilayah Nusantara? Karena apa? Terkait posisi Nusantara yang terletak di persilangan dunia, tempat orang-orang berbagai bangsa berlalu lalang. Terlebih lagi pada masa waktu itu transportasi pesawat terbang belum ada, ketika orang-orang melakukan perjalanan dengan kapal laut. Nusantara inilah merupakan perjalanan dengan kapal laut, merupakan tempat persinggahan. Maka bangsa yang singgah itu hampir semua meninggalkan berbagai kebudayaan. Secara umum berdasarkan zaman dan karakteristiknya, budaya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu apa? Kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Kebudayaan tradisional adalah suatu kebiasaan diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus secara turun-temurun. Contohnya apa? Kalau kita melihat dengan tari-tarian tradisional, musik tradisional, kesenian tradisional, alat musik tradisional dan sebagainya, masih banyak sekali bangsa kita mempunyai budaya-budaya tradisional yang kita miliki. Hampir semua daerah punya kebedaan-bedaan khas dari bahasa, dari musiknya, dari rumah adatnya, dari contoh-contoh yang lain ini masih banyak sekali ya. Kalau kebudayaan modern, suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada zaman sekarang ini. Contohnya apa? Ada yang generasi penerus biasanya sangat populer sekali regenerasi menghadapin kebudayaan modern ini. Contohnya ada dance, ada clubbing, dan hal yang berhubungan dengan satanisme. Itulah. Nenek moyang kita adalah bangsa Dongson sebenarnya. Bangsa Dongson itu merupakan bagian dari arus perpindahan manusia yang bergerak di bagian timur Eropa Tengah ya, dan utara wilayah Balkan di sekitar Laut Hitam menuju ke wilayah timur sehingga mencapai Asia melalui Tiongkok. Tiongkok sendiri arus perpindahan ini bercabang-cabang. Ada yang ke utara, timur. Itulah makanya pergerakan ke arah timur itu mencapai Laut Indo-Cina ini. Disinilah tempatnya lahir budaya Nusantara itu. Ternyata kebudayaan Dongson itu menunjukkan lebih banyak persamaan dengan budaya Eropa dibandingkan dengan kebudayaan Tiongkok tadi. Karena apa? Bentuk hulu pisau peninggalan bangsa Dongson banyak yang berbentuk manusia. Seperti apa? Keris Mojopahit, bentuk hulu pisau yang serupa dengan temukan di Holstein, Jerman, Denmark, Kaukasus. Kebudayaan tersebut terus berinovasi sehingga membentuk kebudayaan yang beragam dan mengalami diverifikasi menjadi kebudayaan Melayu, Batak, Sunda, Jawa, Bali, dan lain-lain. Makanya kebudayaan Nusantara bertambah kaya dengan fakta sejarah bahwa daerah Indonesia Timur dan Flores hingga Papua yang kebudayaannya bukan berasal dari kebudayaan Dongson, kebudayaan tradisional di wilayah Indonesia Timur lebih memiliki persamaan dengan kebudayaan di Afrika. Ada asumsi menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang terlambat. Itu juga enggak salah.
Salah. Kenapa? Kebudayaan Indonesia zaman prasejarah ternyata tidak terlambat itu. Hal tersebut dengan ditemukannya terbaru di tahun 2014 membuat Indonesia memiliki catatan sejarah yang cukup panjang di bidang kebudayaan. Penemuan yang dimaksud adalah apa? Penemuan lukisan di Gua Lealeng ya, ini di Pulau Sulawesi. Ini menurut hasil penelitian diketahui bahwa usia lukisan tersebut sekitar 40 tahun yang lalu. 40.000 tahun yang lalu. Jadi usia ini hampir sama dengan lukisan gua tertua di Altamira, Spanyol yang diakui sebagai sebuah karya budaya masa prasejarah itu. Makanya yang sangat penting adalah bagaimana penemuan tersebut menumbuhkan semangat bagi para arkeolog untuk mendapatkan lebih banyak bukti baru tentang kebudayaan Indonesia pada zaman prasejarah. Jadi kesimpulannya pada masa lampau Indonesia merupakan bangsa yang maju dan demikian kebudayaan yang kaya dan beragam. Mungkin apa yang saya sampaikan mengenai mata kuliah budaya Nusantara yang saya sampaikan ini saja dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.